Oke ya, jadi di sini gua mau sharing lagi ya, balik lagi tentang CBDC ya. Mungkin ini jarang sekali ya dibicarain di Indonesia, tapi kalau di luar negeri ini udah banyak ya dibicarain, apalagi di Cina ya udah dites gitu. Ini sistem perekonomian di era baru nantinya gitu. Semuanya terpusat pada pemerintah. Apa sih itu CBDC? Ya, CBDC itu singkatan, artinya Central Bank Digital Currency. Yang kalian harus ingat itu. CBDC, Central Bank Digital Currency gitu. Jadi semuanya ya itu nanti akan didigitalisasi. Mau dari uang fiat itu mau dihapusin semuanya, mau diganti digital semuanya. Jadi kita bayar ke warung pun nanti beli Beli rokok satu batang itu bisa pakai ya scan QRIS gitu. Mungkin itu bisa ya, dan akan terjadi ya. Sekarang udah dites PES keberapa ini ya. Jadi 6 bulan kemarin itu udah PES kedua gitu. Jadi simpelnya di sini gue mau jelasin ya, apa itu CBDC dengan detail dan apa faktornya, dampak negatif dan dampak positifnya gitu. Ini akan nyenggol banyak orang yang punya duit nantinya dan akan sedikit ya menurut analisa gue pribadi sedikit merombak sistem perekonomian di era baru tentang kita cara berinvestasi, menyimpan uang dan privasi gitu. Jadi yang pertama ya kita tahu ya bahwa mungkin kalian udah ngira gitu, udah tahu bahwa oh kita kan udah punya saldo bank, itu kan digital juga, kita QRIS itu kan digital juga gitu. Kenapa harus ada CBDC gitu? Simpelnya bukan seperti itu ya. CBDC itu menggabungkan semua digital currency gitu. Contoh, gua punya saldo di bank BCA ya, lu bank BRI, ada temen lagi bank BSI gitu ibaratnya. Terus ada banyak bank-bank lainnya. Ketika aku transaksi dari contoh dari aku ke temanku melalui bank BCA, berarti bank itu adalah pihak ketiganya. Tapi digital currency dan CBDC yang dibuat ini semuanya menggabungkan. Jadi semuanya terpusat pada pemerintah. Contoh, ada pemerintah di sini, ya kan? Terus banknya ini kita pakai bank BCA. Nah, semua transaksi kita itu awalnya itu cuman BCA yang tahu. Tapi kedepannya itu pemerintah juga harus tahu. Jadi mau lu pakai bank BRI, BCA, BSI, semuanya itu pemerintah tahu nantinya ke depannya gitu. Ini benar-benar merusak privasi seseorang yang dimana transaksi itu seharusnya ya kalau kita pakai bank walaupun kita pakai saldo digital seharusnya hanya bank yang tahu, tapi ketika kita sudah menggunakan CBDC pemerintah juga tahu gitu. Ini adalah salah satu fiturnya yang dimana CBDC ini mau dilakukan gitu. Dampak berikutnya ini adalah pemerintah ini jadi tahu gitu. Kita punya uang berapa ya kan, dapatnya dari mana, kapan, terus dibuat transaksi apa enggak, itu pemerintah jadi akan tahu gitu. Karena yang pertama itu seharusnya kan ketika aku punya saldo di BCA seharusnya cuman BCA doang yang tahu. Tapi ke depannya pemerintah dan BCA itu yang tahu gitu. Itu sama ketika kamu punya saldo di BRI itu seharusnya ketika kamu transfer ke aku pakai BRI juga sama-sama BRI. Itu kan seharusnya cuman BRI yang tahu. Tapi ke depannya pemerintah tahu kapan kamu transfer, lokasimu di mana, nominalnya berapa, saldomu berapa, transfernya berapa, ke orangnya siapa, semuanya pemerintah tahu. Dan ini akan merusak privasi. Yang pertama, privasi apa? Location ya. Lu transfer, contoh lah, lu di Surabaya, gue di Jakarta, lu mau transfer 1 juta ke gua gitu. Pemerintah tahu lu ada di Surabaya, titiknya di mana ya. Gua yang ditransfer uang itu di mana, Jakarta di titiknya di mana. Ini pemerintah tahu. Yang pertama transfer itu privasi lokasi. Yang kedua, nominal saldo lu ya. Lu dapetin uang itu dari mana, jam berapa, detik berapa, itu pemerintah tahu. Uang lu dipakai apa enggak, itu pemerintah tahu ke depannya ketika CBDC ini sudah digunakan. Jadi itu ya. Dan yang selanjutnya adalah ini sebenarnya ada fitur-fitur yang dimana fitur baru ya. Ini entah tujuannya kalian suka apa enggak, yaitu adalah masa tenggang berlaku uang. Ya, ini mungkin kalian agak heran gitu. Jadi ke depannya uang itu ya ketika CBDC udah digunakan, uang itu hampir sama kayak paket ini paket kuota. Ketika lu punya contoh lah, ketika lu punya uang 1 juta, terus uang 1 juta yang masuk itu ada masa tenggangnya, contoh lah masa tenggangnya itu 1 bulan gitu ya kan. Uang 1 juta ini masuk ke rekeningmu, ada masa tenggangnya 1 bulan. Uang itu nggak kamu gunakan buat transaksi, hangus di rekeningmu. Dan ini adalah baru gitu. Ini baru akan diterapkan di CBDC ini. Jadi kalau kamu punya uang 1 juta, terus uangnya itu terdapat ibaratnya masa tenggang berlakunya, terus uangnya di rekeningmu nggak kamu gunakan buat transaksi, buat beli apa, buat dipindahin kemana, itu bakal hangus gitu. Seakan-akan kita kayak dirampok sama pemerintah ya. Tapi tujuan pemerintah itu mungkin bukan seperti itu ya. Tujuan pemerintah adalah agar perputaran ekonominya itu terus muter, agar kamu dapat uang nih, ya kan. Terus uangnya digunakan buat belanja, buat makan, buat segala macam gitu, agar perputarannya terus muter di ekonominya negara gitu. Tapi ini juga banyak ya dikritik oleh orang-orang yang nggak suka gitu. Ketika kita punya uangnya, ya kan, terus uangnya kok malah dikontrol sama pemerintah gitu. Seakan-akan oh, orang aku nggak pengen belanja kok malah disuruh belanja gitu.
ini akan apa? Orang-orang yang beneran punya uang, mereka akan meninggalkan ini, ya, dimana akan menimbulkan gap yang sangat luar biasa gitu. Pemerintah mungkin tahu gitu, dapat uangnya dari mana masyarakat ini, terus keluarnya kemana, hilangnya kemana, ya kan? Detik apa transfernya, lokasinya di mana, uangnya pemerintah ini mungkin jadi tahu. Tapi ini akan menimbulkan gap, ya, yang dimana orang miskin itu akan senengnya kenapa? Karena mereka akan bisa ya meminta data buat koruptor-koruptor ini, ya kan? Minta data buat koruptor-koruptor ini karena mereka bisa di-tracker kan, uang koruptor ini masuknya berapa, keluarnya berapa, kemana aja, mereka bisa di-tracker gitu. Dan masyarakat yang nggak suka sama koruptor ini bakal minta database-nya transaction hash gitu dari CBDC ini yang mungkin akan dipakai gitu. Tapi bagi orang kaya ini nggak suka gitu. Sistem ini nggak suka, nggak disukai oleh orang kaya, bahkan dibenci gitu. Kenapa? Karena privacy itu adalah nomor satu. Keuangan privacy itu nomor satu menurut orang kaya banyak gitu. Jadi kedepannya itu gapnya itu bisa jadi sangat jauh gitu. Gue ngelihat ya dari analisa gue pribadi ya, dari opini sekaligus analisa gue pribadi, bahwa kedepannya ya ketika orang kaya itu nggak suka bahwa privasi mereka itu terganggu ya, terusik ya ibaratnya. Masa ibaratnya gue punya uang, anggap aja gue punya uang 1 M gitu, terus gue mau transfer kemana itu tahu semuanya gitu, pengeluarannya tahu, pemasukannya tahu. Itu kan sebenarnya privacy gitu. Bagi orang yang punya uang itu privacy dah. Dan orang kaya ini akan menggunakan banyak sekali cara buat transaksi, bukan hanya uang. Nah, ini akan menimbulkan gap yang sangat luar biasa gitu. Bisa aja ya, orang kaya di suatu negara itu bisa dihitung dari seberapa banyak uang yang ada dari data CBDC-nya. Oke, jadi semisal contoh, gue punya 1 M, lu punya 10 M, bisa aja lu dianggap lebih kaya dari gue. Tapi gue punya 1 M, tapi di rumah gue ada lukisan seharga 20 M. Gue punya jam tangan, gue punya mobil, gue punya apapun gitu. Jadi orang kaya kedepannya itu bakal nyimpen aset di aset keras seperti emas, mungkin properti atau apapun lainnya gitu. Mungkin buat transaksi juga gitu. Karena gini, contoh lu punya 1 M, contoh lu punya 5 M gitu, ya kan? Lu udah punya 5 M, lu mau beli mobil gitu, lu mau beli Ferrari lah, harga 5 M gitu, ya kan, yang paling murah gitu. Lu transaksi pakai mata uang yang dimana pemerintah tahu, lu kan sebenarnya benci tentang ini. Masa privasi lu itu dilihat-lihat gitu sama pemerintah gitu. Lu bakal banyakin cara buat gimana caranya pemerintah ini nggak tahu. Bisa aja lu transaksi bukan pakai mata uang, tapi pakai apa? Yang pertama mungkin Bitcoin, ya kan, karena Bitcoin cuman address to address. Ya, peer-to-peernya address to address. Yang kedua, bisa aja gue punya jam tangan nih, seharga contoh lah berapa gitu. Mungkin ada 5 jam tangan seharga 5 miliar. Satu mobil lu seharga 5 miliar gitu. Bisa aja nih barter gitu, kayak barter gitu. Nilainya sama kan. Pemerintah nggak tahu. Dan ini akan menimbulkan gap yang sangat-sangat luar biasa gitu. Jadi bisa aja orang terkaya itu cuma dilihat dari CBDC datanya gitu. Bisa aja lu punya 10 juta tapi lu dianggap kaya raya gitu. Karena ada orang yang punya 1 M tapi CBDC saldonya itu sebenarnya cuman 1 juta ya. Aset lainnya itu ada di properti, ada di mana, lukisan di mana, segala macam gitu. Ya nggak kelihatan gitu. Dan ini akan menimbulkan yang namanya protes keras ya, menurut gua pribadi, protes keras bagi orang-orang yang sangat-sangat menjaga privasi dalam finansialnya gitu. Mungkin kita itu jadi tahu gitu. Ibaratnya kita protes ke orang-orang yang penjabat korupsi gitu. Kita tinggal minta datanya gimana, ya kan? Oh, dia uangnya dari mana sih? Ya, kita tinggal minta CBDC itu akan mengeluarkan data semuanya gitu. Dan ini akan memperketat bagi mereka yang ingin korupsi. Tapi ketika lu sebagai pengusaha atau lu udah punya uangnya, ini akan memperketat cara lu gerak juga gitu. Mungkin cara lu berinvestasi juga gitu. Karena pemerintah kan tahu lu dapat uangnya berapa ya, tiba-tiba masuk ke rekening lu berapa, banyaknya nominalnya, lu posisi ada di mana, kan pasti wah tiba-tiba lu cuman ada 10 juta nih, tiba-tiba mau lagi transaksi nih ibaratnya. Lu jual sawah warisan ibaratnya kan, saldo awal lu itu di rekening itu cuma 10 juta ya, terus lu dapat warisan, lu jual sawah 200 juta, tiba-tiba uangnya ditransfer ke rekening karena fiatnya kan nggak ada. Itu kan gue udah ngomong kan dari awal, CBDC ini akan menghapus fiat dan semuanya akan didigitalisasi. Jadi ketika lu cuma punya 10 juta terus tiba-tiba lu mau jual tanahnya orang tua lu ya kan, 200 juta atau 300 juta gitu, masuk ke rekening itu pajak langsung nodong lu, karena pemerintah tahu ya kan, CBDC data lu itu pemerintah tahu, wah ini ada uang yang masuk di sini, langsung lu besok langsung ditodong pajak gitu. Ini akan menjadi sistem yang dibenci oleh orang-orang yang punya duit. Kalau lu nggak punya duit mungkin lu nggak begitu benci tentang sistem ini gitu, tapi gue yakin lah semua orang pasti bakal ada yang namanya
waktunya punya duit dan megang duit kan. Tapi yang dimana kecuali ya kalau negara ini mungkin nggak ada pajak gitu. Ya itu yang gue jelasin tadi gitu. Mungkin lu nggak punya uang di bank, tapi ketika lu mau transaksi gede semisal apa gitu, lu langsung dilirik gitu. Pajak segini, segini, segini. Ini akan mempersempit ruang gerak lu gitu. Dan perekonomian yang aneh menurut gue, dan mungkin kemajuan atau ide baru ya yang tadi gue sampaikan gitu, yang dimana ada saldo masa tenggang gitu. Jadi lu semisal gua transfer 10 juta nih ya kan, tapi ada masa tenggangnya di situ. Masa tenggangnya 30 hari semisal 1 bulan gitu. Uang 10 juta yang gua transfer ke lu nggak buat pakai buat beli atau lu transfer ke yang lain, uangnya bakal hangus gitu. Dan ini aneh gitu, CBDC ini udah dilakukan di Cina gitu ya kan. Ini udah digunakan di Cina juga, namanya ANYC ya, dari yuan Cina gitu. Jadi mungkin ini akan masuk ke Indonesia, dan gua nggak tahu gimana sistemnya, gimana orang-orang yang suka ini atau nggak suka ini, tapi kebanyakan mungkin nggak suka ya karena mengusik privasi gitu. Tapi nggak tahu kedepannya ketika kalau ini nggak dibuat, banyak sekali koruptor dan kejahatan, scammer atau apapun gitu. Tapi kalau ini dibuat, ini juga akan mengusik semisal teman-teman punya uang dan ruang gerak teman-teman gitu. Lu mau invest kemana, dapatnya berapa, uang lu berapa, ya kan? Itu semuanya kelihatan gitu. Dan pajak nggak bisa lepas dari hidup lu gitu. Semuanya bisa dilihat oleh negara gitu. Jadi negara ini ibarat kayak di atas nih teman-teman, ya kan? Negara ini ibarat kayak di atas, terus di bawahnya ini bank kecil-kecil gitu. Bank kecil-kecil gitu. Jadi lu mau pakai BCA, ya, mau pakai BRI, mau pakai BSI, mau pakai BNI, itu semuanya bisa dilihat oleh negara gitu. Jadi yang seharusnya contoh, kalau kita punya rekening di BCA, kita mau transaksi, seharusnya kan cuma pihak BCA doang yang tahu. Tapi dengan adanya sistem CBDC ini, pemerintah juga tahu gitu. Bahkan lebih detail lagi dan lebih serem lagi. Kita lokasinya di mana, lu di mana, gua mau transfer berapa, saldo awal gua berapa, saldo awal lu berapa gitu. Dan ini lebih serem ya. Dan sebenarnya masih banyak lagi tentang CBDC ini ya yang harus kita bahas. Mungkin segini dulu yang gua bahas gitu tentang CBDC ini. Dan kedepannya ya, mungkin ketika ini sudah benar-benar akan dijalankan, orang-orang itu bakal memindah uangnya itu ke Bitcoin gitu, dari segala penjuru apapun. Karena di Bitcoin kita cuman peer to peernya melalui address to address, bukan sedetail kayak gua rumahnya di sini, lu rumahnya di situ, diketahui oleh privasi dan pemerintahan gitu. Jadi ini akan menimbulkan kenaikan Bitcoin yang ugal-ugalan. Tapi dengan adanya isu seperti ini ya, yang di Timur Tengah ini akan menahan Bitcoin cukup lama. Tapi gue yakin Bitcoin bakal comeback ya dalam waktu dekat juga, karena udah lama dari masa penurunan di 122 ya nyampe sekarang ini ya di 80-an sekitaran. Ini akan menimbulkan yang namanya kejenuhan pasar gitu. Jadi menurut gua dengan adanya CBDC terus ditambah lagi isu geopolitik, terus ditambah lagi siklusnya Bitcoin, ini akan menimbulkan yang namanya harga lonjakan yang cukup agresif. Mungkin ATH ya, nggak usah bermimpi-mimpi wah Bitcoin mau ke 500.000 ya, mungkin bisa gitu, tapi perlu waktu yang cukup lama gitu. Mungkin itu penjelasan CBDC dari saya, dan masih banyak lagi yang harus kita bahas ya. Next gue bakal bahas ya. Jadi itu dulu ya. Thank you dan udah menonton. Jangan lupa subscribe.